من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أيها المسلمون wal muslimat rahimakumullah. Kembali kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari apa nih Bapak Ibu? Sudah hari Selasa atau malam Rabu ya. Hari Rabu tanggal 3 Safar. Sudah habis bulan Al-Muharram, masuk kepada bulan yang kedua, yaitu bulan Safar tahun 1447 Hijriah. Begitu cepat waktu bergulir dan berganti, sehingga jatah umur untuk hidup itu berkurang Bapak Ibu. Dan semuanya kelak akan mati. Dan umur umat Nabi Muhammad SAW, kata Nabi SAW, baina situn ila sab'in, antara 60-70, dan sangat sedikit yang bisa melewati. Maka marilah kita persiapkan diri untuk menuju perjalanan yang sangat panjang setelah kematian. Fase hidup manusia itu Bapak Ibu ada berapa? Dari Adam. Yang pertama Adam. Lam yakun syai'an madhkura, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa itu? Al-Insan. Lam yakun syai'an madhkura. Dulu manusia ini tidak disebut, tidak ada. Makanya fase awal manusia itu Al-Adam, bukan Adam. Kalau Adam itu Nabi Adam. Ini pakai ain, Al-Adam. Tidak ada. Kemudian Allah ciptakan. Kemudian manusia mulai hidup di fase janin. Di alam janin. Janin itu asal hurufnya jim dan nun. Ya. Apapun katanya, kalau huruf dasarnya jim dan nun, itu sesuatu yang samar dan tidak nampak. Jin, janin, junun. Junun itu apa? Majnun, tahu majnun? Gila ya. Artinya otaknya sudah tidak ada, tidak nampak otaknya gitu, seperti itu ya. Ya. Maka jin juga dari kata itu, jim dan nun. Maka tidak ada, kemudian Allah adakan. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala, menciptakan manusia dari yang tidak ada. Kemudian kalau berbicara tentang kebangkitan, mudah bagi Allah membangkitkan yang sudah ada. Sedangkan Allah mampu membuat yang tadinya tidak ada di langit dan bumi, apalagi manusia. Jadi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu, pada dasarnya itu apa? Mereka itu sombong. Sombong. Ya. Orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu mereka-mereka yang dalam hatinya ada kesombongan. Na'udzubillahi minal kufur. Kemudian fase atau alam setelah alam janin, yaitu alam dunia. Keluarlah. Ya. Masing-masing kita dari janin ibu kita. Yang tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa, nol ilmu. Bahkan kita keluar tanpa sehelai kain, telanjang kita keluar Bapak Ibu. Lemah. Maka untuk apa kita sombong? Kita lahir dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Ya. Tidak punya ilmu. Tidak memakai pakaian. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kasih kita rezeki melalui orang tua kita.
Kemudian beranjak dewasa, ya. Kemudian setelah itu wafat. Kemana manusia setelah wafat? Alam apa? Alam barzakh. Atau ada yang mengatakan alam kubur. Benar mana? Alam barzakh atau alam kubur? Lebih tepat mana? Kenapa? Kenapa lebih tepat alam barzakh? Iya, insya Allah yang lebih tepat alam barzakh. Walaupun kebanyakan kita menyebut alam kubur. Nanti orang yang mengingkari kehidupan setelah atau fase setelah kematian, yaitu antara dunia dan akhirat. Ia kalau dikubur, karena ada orang yang wafatnya itu nggak dikubur, apakah dia mendapatkan fase barzakh? Dapat. Walaupun seperti Fir'aun contohnya dan bala tentaranya yang Allah tenggelamkan ke dalam lautan. Ya. Di dalam Al-Quran Allah katakan yu'raduna 'alaiha an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, kata Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu dinampakkan kepada Fir'aun di waktu pagi dan waktu sore. Ini di barzakh. Allah sudah azab Fir'aun. Kemudian kata Allah, setelah itu Allah akan azab dengan azab yang pedih, yaitu api neraka. Di mana itu? Di alam akhirat. Itu setelah hari kiamat ditiupkan sangkakala kedua, manusia bangkit. Kemudian digiring ke padang mahsyar. Dan di mahsyar tersebut, Bapak Ibu, awal fase akhirat yang sangat berat. Yang kata Allah, antum hafal suratnya, jangankan ayatnya, suratnya antum hafal insyaallah. Dalam juz 30. Fa idza ja'atis shakhah. Apa seterusnya? Yauma yafirru mar'u min akhi. Fa idza ja'atis shakhah. Apa itu shakhah? Apabila datang as-shakhah, hari kiamat. Itu di antara apa? Nama hari kiamat, as-shakhah. Apabila datang kepada kalian as-shakhah, hari kiamat. Pada hari itu, yauma yafirru mar'u min akhi. Ketika itu, seorang saudara tidak lagi peduli dengan saudaranya. Ini bersaudara adik kakak, saudara kandung. Ketika datang hari kiamat, tidak ada lagi hubungan nasab. Kemudian setelah itu apa? Wa ummihi wa abi, enggak peduli sama orang tuanya. Anak enggak peduli sama orang tuanya, orang tua enggak peduli sama anaknya. Bayangkan kondisi seperti apa ini? Yaitu kondisi hari kiamat. Kemudian apa? Wa sahibatihi wa bani. Dia enggak peduli sama istrinya, sama anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Maka tatkala Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Bapak Ibu, nanti di hari kiamat, ketika datang hari kiamat, ditiupkan sangkakala kedua, kemudian manusia bangkit. Yuhsyarun nas, pada hari itu manusia dibangkitkan, kata Nabi SAW. Pada hari kiamat, ya, seluruh manusia akan dikumpulkan hufatan. Apa itu hufatan? Dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa sandal. Uratan, telanjang, tanpa
pakaian. Ghurlan, tanpa dikhitan. Kemudian Aisyah mengatakan, apakah mereka ketika itu tidak sering lihat, wahai Rasul? Yang laki lihat perempuan, perempuan lihat laki-laki. Tidak sempat lagi manusia ketika itu saling melihat. Bayangkan. Keadaan apa ini, ayuhal ikhwah? Hari kiamat. Yang sangat mencekam. Yang sangat menakutkan. Dan seorang mukmin harus beriman dengan yang namanya apa? Rukun iman. Al-imanu bi yaumil akhir. Iman keberapa itu? Kelima. Antum boleh baca, ana bawakan kitab. Ana pun belum selesai bacanya ini. Kitab yang bagus, karya Ustaz Firanda Andirja, hafizahullah, Dr. Firanda Andirja. Judulnya adalah Syarah Rinci, bayangkan. Syarah Rinci Rukun Iman. Ana bawa jilid kedua. Ini pembahasan rukun iman, iman kepada hari akhir dan qada itu berapa halaman? 780 lebih. Ngalah-ngalahin disertasi doktoral ya. Disertasi itu berapa? 200 halaman, tesis 100 halaman. Ya. Masya Allah, sangat rinci. Ya. Nggak apa-apa Pak, kita keluarkan duit lah untuk baca buku, insya Allah bermanfaat. Ya, terlebih terkait dengan rukun Islam, sangat penting. Iman kepada Allah beliau sampaikan dengan rincinya, ya, dengan rinci. Jadi manusia Allah bangkitkan tanpa apa tadi? Tanpa alas kaki, tanpa pakaian dan tanpa dikhitan. Ya, menunggu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu apa keadaannya? Matahari didekatkan satu mil. Bapak Ibu, daerah terpanas di dunia ini di mana? Biasanya kalau ada musim panas yang berlebih di daerah India, masuk Timur Tengah, itu sangat tinggi panasnya. Ini berapa mil jaraknya matahari? Ada yang tahu? Yang belajar apa itu? Abu Zilan, kalau di mata pelajaran itu IPA atau di fisika tepatnya ya. Berapa jaraknya kurang lebih? Ya, kalau kita tanpa topi kemudian tanpa payung, nggak usah yang terlalu panas, di Indonesia saja itu nggak tahan kita, langsung keringat, kepanasan. Ini 1 mil didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz nggak kebakar, Ustaz, beda. Kondisi manusia juga beda. Ketika antum jangan sampai samakan kondisi kekuatan manusia ketika di dunia dan ketika di hari akhir, hari kiamat. Tapi kata Nabi SAW, ketika itu orang tergantung amalnya. Tergantung amalnya. Semakin banyak dosanya, semakin tinggi dan semakin banyak keringat. Kata Nabi SAW, ada keringat itu yang sampai ke mata kakinya. Ada yang mungkin sampai lututnya. Ya, tergantung amalannya. Semakin banyak dosanya, semakin banyak keringat, semakin berat kondisinya ketika itu. Maka Bapak Ibu, di sini kenapa Anda sampaikan sedikit tentang gambaran hari akhir? Kebanyakan kita jarang mengkaji rukun iman. Padahal manfaatnya sangat besar. Orang dia tidak takut berdosa, tidak takut berbuat maksiat. Kenapa? Salah satunya apa? Dia lupa dengan apa? Hari akhir, hari kiamat, sehingga dia terjun bebas atau apa? Lupa dengan akhirat, sehingga terjerumus ke dalam hawa nafsu dunia. Yang sibuk dengan kerjaan, dengan mas'uliyahnya, dengan jabatan dan seterusnya. Coba sekali kita
mendengar, ya, kita mengkaji atau membaca bagaimana kondisi hari akhir. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir. Kondisi manusia di padang mahsyar tergantung kepada amalnya. Semakin banyak dosanya, semakin berat kondisinya. Maka Bapak Ibu, bolehlah kita korbankan, ya. Tidak apa-apa kita bersusah-susah di dunia ini. Berapa lama kita hidup dari di dunia? 60-70 tahun. Ya. Jangan sampai kita korbankan untuk yang 50.000 tahun di mahsyar, di akhirat. Kita turuti hawa nafsu kita, tapi kita sulit di akhirat. Kita senang-senang di dunia 60 tahun, tapi sengsara 50.000 tahun di akhirat. Maka orang yang berakal tentunya dia berusaha. Tidak apa-apalah. Di dunia ini memang tempatnya capek untuk beramal. Capek untuk beramal. Beramal soleh. Tapi tujuannya apa? Kenikmatan di hari akhir. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti yang ingin Anda sampaikan, setelah Anda sampaikan sedikit tentang ahwal atau kondisi hari kiamat, yang sesulit itu gambarannya, dan sedahsyat itu, maka ada orang-orang yang tidak merasakan panas, dan tidak ada beberapa orang, segolongan orang yang tidak merasakan kesulitan di padang mahsyar di hari akhir. Siapa mereka? Ada 7 golongan. Bukan 7, ini 3. 7 golongan. Bapak Ibu mungkin sering mendengar ini. Yang pertama apa? Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, sab'un yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, ada 7 golongan, bukan 7 orang Bapak Ibu. Bukan 7 orang, tapi 7 golongan. Bisa jadi satu orang itu bisa, ya, ketujuh-tujuhnya dia kumpulkan. Semakin hebat, ya. Satu saja udah hebat. Apalagi ketujuhnya dia lakukan, dia upayakan, dia usahakan. Atau 3 atau 2. Ya. Kata Nabi SAW, ada 7 golongan. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Imamun adil. Nih, supaya matahari yang didekatkan 1 mil tadi kita tidak merasakan sulit dan panas, kita berharap ada naungan Allah. Ya, perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya apa? Kalau pejabat itu mendapatkan privilege, apa namanya? Itu bahasanya, kekhususan. Mendapatkan perlakuan spesial di hari akhir. Pengen tahu caranya? Jadilah yang ya minimal 1 dari yang ke-7 ini. Selamat kita, wallahi. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepadanya. Dan kita berusaha. Yang pertama adalah imamun adil. Apa itu imam? Kata para ulama, pada asalnya imam yang adil di sini adalah amir, pemerintah. Dalam cakupan yang besar yang memimpin kaum muslimin. Apalah namanya? Raja kah? Apa lagi? Presiden kah? Boleh. Atau gubernur di provinsi. Kemudian bupati,
Ada juga yang mengatakan ya misalkan kayak kepala di sebuah universitas itu juga masuk. Ada yang mengatakan dikiaskan di situ. Tapi hukum asalnya apa kata para ulama? Imam, presiden, raja atau pemerintah yang memegang wilayah. Gubernur itu kan memegang wilayah. Ini. Jadi Bapak Ibu, imam yang adil itu mendapatkan keutamaan yang besar, yaitu naungan Allah. Bersamaan dengan itu resikonya juga besar. Juga berat, ya. Bisa menjadi seorang imam, pemimpin yang adil itu berat. Karena dia memiliki kesempatan yang besar untuk tidak adil kepada rakyat. Mudah apa tidak untuk dia tidak adil? Sangat mudah, sangat lempeng, sangat. Kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau dia berusaha untuk adil kepada rakyat, kepada rakyatnya, wallahi Allah akan kasih naungan nanti di hari kiamat. Maka para ulama, Nabi taruh imam adil itu di hadis ini yang pertama, yang paling hebat. Yang nomor satu. Dan ini Bapak Ibu, khusus untuk laki-laki. Khusus untuk laki-laki. Pemimpin dalam Islam itu harus, boleh nggak perempuan Bapak Ibu? Ini kita sepakati dulu. Bolehkah perempuan menjadi pemimpin sebuah daerah, memegang sebuah negara? Boleh apa tidak? Kata ibu-ibu, boleh Pak. Ibu-ibu nggak mau kalah ya. Boleh apa tidak ibu-ibu? Tidak. Alhamdulillah ibu-ibu sudah paham. Ini pemirsa ini mudah-mudahan paham juga ya. Ya. Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat ya seorang yang kurang agama dan akalnya, yaitu perempuan, tapi bisa menundukkan laki-laki yang kuat. Ya. Laki-laki bisa kelepek-kelepek dibuatnya. Tapi seorang imam, berbicara tentang imamah, itu harus seorang laki-laki. Kemudian Bapak Ibu yang semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud adil? Yaitu seorang imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla. Dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Adil itu lawan dari zalim. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya atau melampaui batas. Yaitu adil. Itu mana adil. Pertanyaan adalah, bagaimana seorang imam itu, seorang pemimpin, agar dia dikatakan adalah seorang adil? Yaitu yang pertama, dia harus menegakkan kalimat tauhid. Menegakkan apa? Kalimat tauhid. Dan memberantas kesyirikan. Ini tugas utamanya. Kalau ada imam yang diululukan hebat-hebat, tapi dia tidak menegakkan dan bertentangan dengan tauhid, maka itu bukan imam yang adil. Maka Bapak Ibu, imam yang adil itu luar biasa kemaslahatannya untuk kaum muslimin. Satu saja kebijakan yang dia buat, yang akan merasakan apa? Jutaan rakyat. Makanya dia mendapatkan naungan. Contoh, apa kebijakan yang Bapak Ibu inginkan? Perempuan kalau keluar rumah wajib pakai jilbab yang menutup aurat.
Boleh nggak kayak gitu pemerintah ngasih kayak gitu? Ya boleh, sah-sah saja. Atau dikondisikan. Kemudian meniadakan tempat-tempat kesyirikan. Dengan satu kebijakan dia akan membuat kemaslahatan yang sangat sangat besar. Makanya Imam Fudail bin Iyad mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah." Kalau aku punya satu doa yang mustajabah, kalau aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan, aku akan doakan doa tersebut untuk pemimpin kaum muslimin. Kenapa? Karena kebaikan seorang pemimpin itu akan dirasakan oleh jutaan rakyat. Kalau doa itu untuk aku yang akan mendapatkan kebaikan saja. Tapi ulama konsepnya memikirkan rakyat. Memikirkan kaum muslimin yang lain. Bapak Ibu boleh bacalah bagaimana sosok Imam Adil yang luar biasa, yang sangat berwibawa dalam Islam, siapa? Umar ibn Khattab. Anak akan bacakan sedikit tentang kisah beliau, bagaimana sosok kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Hudaij radhiyallahu anhu datang menemui Umar. Ketika itu Umar itu baru perang menaklukkan Iskandaria. Lalu beliau istirahat. Ya, lalu beliau istirahat. Kemudian datanglah seorang budak perempuan ingin berjumpa dengan Umar. Mungkin ingin bertanya sesuatu tentang kemaslahatan. Baik kemaslahatan dunia maupun akhirat. Ya, budak tersebut melihat Umar sedang capek, Bapak Ibu. Habis perang. Perang bukan sehari dua hari. Ya. Berhari-hari, bahkan ada yang sampai 1 bulan. Di tempat asing, di tempat yang jauh dari kenyamanan dan kenikmatan. Itu medan perang. Ya. Intinya Umar capek. Kemudian orang pun paham bahwa saya Umar capek dan tidak jadi bertemu dengan Umar. Kemudian berkata Umar bin Khattab kepada Muawiyah, "Wahai Muawiyah, apa yang kau katakan tadi kepada orang tersebut?" Aku katakan Amirul Mukminin sedang tidur siang. Aku katakan kepada orang tersebut Umar, yaitu Amirul Mukminin, sedang tidur siang. Umar berkata, "Buruk sekali apa yang kau ucapkan." Apa kata Umar? "Buruk sekali apa yang kau ucapkan, wahai Muawiyah. Dan alangkah jeleknya apa yang engkau sangkakan. Kalau aku tidur di siang hari, maka aku akan melantarkan rakyatku." Lihat. Kalau aku tidur siang hari, aku akan menelantarkan rakyatku. Dan jika aku tidur di malam hari, aku akan menyia-nyiakan diriku. Kenapa? Kalau tidur di malam hari, artinya apa? Dia tidak sholat malam. Kemudian kata beliau, bagaimana aku bisa tidur pada 2 keadaan ini? Tidur siang dan tidur malam. Kenapa beliau lakukan itu? Demi untuk memikirkan rakyatnya. Melihat kasih sayang beliau kepada rakyatnya. Yang kita tahu, yang kita sering dengar Umar itu Ya, lantang suaranya, tegas, keras, ya. Bahkan sahabat tatkala Abu Bakar memilih Umar untuk menjadi khalifah sepeninggalan beliau, ada sahabat yang komentar, "Apakah engkau jadikan khalifah untuk kami orang yang syadid, ghalidh, yang keras?"
Ya. Kemudian dijelaskan, ya. Dikatakan bahwasanya Umar itu ada garis hitam di matanya karena sering menangis. Beliau setiap membaca satu ayat, ya, ada ayat dalam Al-Quran, ana lupa surat apa. Beliau kalau setiap membaca ayat itu menangis terisak-isak. Inni ashku bathi wa husni ilallah. Dalam surat apa itu? Ashku bathi. Dalam surah Yusuf. Apa artinya? Umar tatkala membaca ayat ini beliau sering menangis. Sampai dikatakan oleh sahabat, di wajah Umar itu ada garis hitam karena sering menangis. Ini perkataan Yakub. Innama ashku bathi. Yaitu hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Apa? Sesungguhnya aku mengadukan kesedihan ini karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak apa? Kepada manusia. Dia mengadukan seluruh masalah, seluruh beban hidupnya. Masalah keluarganya, masalah rakyatnya, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau katakan, kalau aku tidur siang, aku telantarkan rakyatku. Kalau aku tidur malam, tidur sepanjang malam, maka aku telantarkan diriku sendiri. Bapak Ibu, masih berbicara tentang Umar bin Khattab. Kita tahu belakangan ini adalah istilah pemerintah atau ya pemimpin yang belusukan, ya enggak? Program pemimpin. Entah itu skala negara, memimpin negara atau daerah. Ada yang istilah apa? Belusukan. Itu sejak zaman Umar udah ada yang namanya belusukan. Umar bin Khattab. Bisa jadi mereka belajar dari kepemimpinan Umar bin Khattab. Bapak Ibu pernah dengar ceritanya, mungkin pernah membaca. Bagaimana beliau tatkala di malam hari menemukan siapa? Janda dan anak-anaknya sedang menangis karena kelaparan. Kemudian beliau pergi ke Baitul Mal. Beliau sendiri, padahal beliau dengan sahabat. Dan kemudian beliau angkat sendiri. Enggak nyuruh orang. Beliau angkat sendiri gandum tersebut dan diberikan kepada seorang janda dan anak-anak kecil yang sedang kelaparan. Dikatakan bahwasanya setiap kali sholat, Umar bin Khattab senantiasa duduk bersama rakyatnya. Dikatakan kalau sholat subuh itu beliau tetap duduk di masjid sebagai seorang pemimpin, khalifah, untuk melayani rakyatnya sampai beliau duduk itu biasanya sampai matahari meninggi dan melihat keperluan rakyatnya. Setelah itu baru dikatakan beliau ini kembali ke rumahnya. Bahkan saking beliau itu takut kepada Allah tentang kepemimpinan, beliau dikatakan kalau sampai ada unta yang mati, ya, beliau khawatir karena kelaparan. Dan beliau takut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena unta-unta tersebut masuk dalam wilayah kepemimpinan beliau. Apalagi manusia. Hewan saja beliau
Pikirkan. Ya, di balik sosok Umar yang kita kenal dengan tegas, berwibawa, kemudian syadid, tapi beliau adalah seorang pemimpin yang lemah lembut. Hatinya apa? Lembut. Bahkan beliau sering menangis. Itu sosok kepemimpinan siapa tadi? Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kembali lagi, seorang pemimpin dikatakan adil apabila dia menegakkan tauhid. Memastikan rakyatnya mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari kesyirikan. Ini tugas terberat. Kemudian berusaha menjalankan dan melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Berbicara tentang imamun adil. Seorang pemimpin yang adil itu sudah pasti adalah kepemimpinan umat Islam itu harus dipegang oleh laki-laki. Karena Nabi SAW mengatakan la yuflihu qaumun ya tamlikuhumul imra'ah, tidak bahagia seorang kaum yang dipimpin oleh wanita. Di dalam hadis lain Rasul mengatakan lan yuflah qaumun wallau amrahum imra'ah. Seorang kaum tidak akan bahagia jika yang memimpin urusan mereka adalah seorang perempuan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua. Apa yang kedua? Seorang pemuda syabun nasya'a fi ta'atillah. Apa itu syab atau syabab? Seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan. Bagaimana gambarannya Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu pahami terkait poin yang kedua. Apa kaitannya dengan tarbiyah? Ini ada kaitannya dengan apa? Tarbiyah. Seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Orang tua, di belakang pemuda tersebut ada seorang orang tua. Ada orang tua yang hebat yang mengarahkan anak-anaknya. Bisa difahami? Jadi hadis ini juga berkaitan dengan tarbiyah. Bagaimana orang tuanya sejak kecil mengajarkan kepada anaknya tauhid, salat, syariat Islam. Bapak Ibu boleh berbicara tentang orang-orang hebat sekelas Bukhari, Muslim, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad. Di belakang mereka itu ada ummahat. Ada orang tua, sosok perempuan bahkan yang hebat, yang menterbiah anaknya. Maka anak mengajak diri anak pribadi dan untuk kita semuanya. Marilah kita terbiah, menjadi murabbi, menjadi orang tua yang memperhatikan pendidikan agama anak-anak kita. Ini adalah tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab ustadz di pondok, bukan tanggung jawab guru di sekolah. Yang bertanggung jawab penuh adalah orang tua. Adalah kita. Anak kita bisa wudu apa tidak? Cek. Masalah toharoh, masalah mendasar. Tidak usah berbicara sholat. Tidak usah berbicara dulu sholat. Toharohnya, pernah nggak kita cek anak kita itu udah benar belum toharohnya?
Kemudian kalau salah, jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan kita. Berarti kita selama ini nggak ajarkan. Baik, kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pemuda ini, ikhwatal Islam, mendapatkan naungan? Dijanjikan mendapatkan naungan perlindungan Allah, tidak merasakan kesulitan di padang mahsyar, karena pada umumnya usia muda ini usia yang sangat rentan dan kuatnya dorongan apa? Syahwat, nafsu syahwat. Usia muda. Dan bisa kita saksikan dengan mata kepala kita pada hari ini. Anak-anak muda itu digiring untuk apa? Jauh dari agama. Kita lihat tontonan yang di TV, yang dilihat oleh mereka di scroll Facebook, TikTok, dan seterusnya. Itu jauh yang namanya kebaikan. Sangat sedikit, ada pun kebaikan, tapi sangat sedikit. Bandingannya sangat jauh. Mungkin jeleknya 80, baiknya ya 20. Kita tidak menafikan ada kebaikan di TikTok. Tapi keburukannya sangat dominan. Dan itu yang digandrungi oleh hawa nafsu anak-anak muda. Maka anak-anak muda yang mampu menahan hawa nafsu, mengekang dirinya, ana rasa itu tidak mudah. Wallahi tidak mudah. Anak muda usia sekolah yang mau mengekang hawa nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti tren zaman, kemudian dia sibukkan dirinya di atas ketaatan kepada Allah, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, berbakti kepada orang tua, menghafal matan-matan ilmu di pesantren atau di sekolah. Wallahi berat. Dan godaan setan itu terus dihembuskan. Seolah-olah yang dilakukan oleh pemuda, kebanyakan pemuda saat ini itu nikmat. Yang main motor kesana kemari, yang rombak-rombak motor, yang apa? Macam-macam. Padahal tidak ada bagusnya. Itulah setan membuat yang buruk menjadi seolah-olah baik di pandangan anak-anak muda. Motor sudah benar SNI dibikin ceper, ya, kena batu, patah velgnya, terjatuh, ya. Kan itu sebenarnya apa? Tidak ada bagusnya, tapi dibuat seolah-olah bagus. Kemudian Bapak Ibu, yang pertama tadi hanya untuk rajul, laki-laki. Tapi yang kedua bisa nggak perempuan? Syabun, pemuda. Bisa nggak pemudi? Bisa. Ya, pemudi, seorang perempuan yang masih muda, itu dia tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau di masa muda yang dorongan syahwat sangat kuat dan dia mampu untuk menahan syahwatnya, dia mampu untuk tidak bermaksiat di masa muda, dan insya Allah di masa tua lebih mudah atau lebih susah? Lebih mudah. Sudah pasti, nggak usah disebut lagi. Di masa muda saja dia tidak mengikuti tren berpakaian, tren ucapan. Kan ada ucapan yang aneh-aneh, ya, yang kadang maknanya cenderung apa? Kefahisyah. Tidak benar. Dia tahan dirinya dari mengikuti tren-tren yang buruk. Di masa mudanya dia kuat dan otomatis, dan insya Allah, ya,
Allah akan mudahkan dia untuk terus di atas ketaatan dan istiqomah di masa tua. Di masa muda saja mampu, dan apalagi di masa tua. Maka absyir, bergembiralah. Ya, orang-orang yang tatkala masa muda dihabiskan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Wallahi menyesal kita, ya. Seandainya dulu kita, ya, tapi qadarullah wa masyafa'al. Sejak SD mungkin kita kalau sudah menghafal Al-Quran, di SMP sudah belajar agama, SMA, di masa tua kita enak. Mulia hidup kita dengan ilmu. Tidak terombang-ambing dengan hawa nafsu. Tidak terombang-ambing dengan fitnah, syubhat. Terlebih di masa muda itu kuat-kuatnya berfikir, cerdas-cerdasnya otak manusia untuk menghafal, dan seterusnya. Tapi tidak ada kata terlambat. Yang mohon maaf mungkin sekarang sudah tua, tidak ada halangan kita untuk bahkan menghafal Al-Quran. Terus belajar, kemudian terus menggali ilmu. Ya, insya Allah berpahala juga, ya. Semakin berat usaha kita menuntut ilmu, makin semakin besar juga pahalanya. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, seseorang yang hatinya apa? Mu'allakun bil masajid. Masjid di sini ada yang mengatakan masjid, masajid, tempat untuk sujud, yaitu masjid. Ya, layaknya kita ini, masjid apa kita ya? Umar bin Khattab di Simpang 4, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Alhamdulillah, ini masjid. Ada yang memaknakan masjid itu adalah banyak sujud, yaitu sholat. Maka kalau makna yang kedua ini bisa masuk laki perempuan. Seorang yang hatinya apa? Tergantung dengan masjid, ya. Mana yang pertama dengan masjid, tempat untuk sujud. Atau mana yang kedua apa? Banyak sholat. Yaitu seorang perempuan bisa masuk. Yaitu seorang perempuan yang hatinya itu apa? Bergantung kepada sholat. Terus ingin sholat. Atau ingin terus ke masjid. Ini menunjukkan rasa ikhlas yang tinggi. Orang yang hatinya Bapak Ibu terus ingat dan bergantung dengan masjid. Kemanapun dia sehingga dia cari masjid. Adapun waktu kosong, ada waktu kosong hatinya ingin ke masjid. Hatinya tenang di masjid. Ini adalah salah seorang yang dapat apa? Naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mendapatkan naungan Allah yang tidak akan merasakan kesulitan nanti di hari kiamat. Bukan sebaliknya. Orang kalau ke masjid pengen cepat pulang. Kalau bisa jauh dari masjid. Subhanallah. Ini musibah. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karenanya. Jadi dia berteman dengan si fulan bukan karena dia kaya, bukan karena si fulan itu baik kepadanya, bukan karena kerabat, bukan karena itu. Tapi dia berteman dengan si fulan karena apa? Karena iman. Karena si fulan itu apa?
taat kepada Allah. Semakin tinggi ketaatan fulan itu kepada Allah, semakin cinta dia sama si fulan. Itulah yang namanya cinta ikhlas karena Allah. Dan itu merupakan ibadah. Ini laki perempuan masuk. Itu laki perempuan masuk. Dan dia berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Pertemanannya terpisah karena apa? Kematian. Entah dia dulu yang mati atau kawan yang mati, baru terpisah. Kalau tidak akan ada yang bisa memisahkan. Apapun kondisinya, senang susah, tetap dia cinta kepada si fulan karena apa? Karena iman, karena Allah. Banyak sekarang pertemanan, relasi dibangun di atas apa? Ada udang di balik batu. Kita bukan dilarang untuk berteman dengan siapapun. Ya. Usahakan berteman dan kita menjalin persahabatan karena Allah. Karena dia itu taat, karena itu beriman. Semakin tinggi ketaatan dan imannya, semakin kita cinta kepada si fulan. Walaupun si fulan miskin. Walaupun si fulan jelek, maaf. Iya. Walaupun si fulan itu strata sosialnya sangat rendah. Tapi kita cinta karena Allah dengan si fulan tersebut. Paham Bapak Ibu? Orang yang cinta ya di jalan Allah, di atas ketaatan kepada Allah, dia berkumpul dan berpisah karena Allah, itu salah seorang yang akan mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di dalamnya. Orang yang cinta ya, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi sabir ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatihi. Baik. Bapak Ibu, kita cepat saja. Kalau hujan ini Bapak Ibu kayaknya pengen cepat pulang ya. Ya, kasur, ingat bantal, ingat selimut ya kan? Allahu Akbar. Tapi enggak apa-apa, kita baru bahas nih wa rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, kita cinta dengan masjid. Insyaallah. Ya, kita bertahan karena ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, setelah ini Bapak Ibu boleh bubar ya. Tapi sholat dulu ya. Setelah kajian kita sholat berjamaah dulu. Baik. Itu tadi apa? Yang keempat. Kemudian yang kelima apa? Wa rajulun da'athum ra'atun. Seorang laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki diajak berzina perempuan. Kalau perempuan diajak berzina laki-laki. Zatu mansibin. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan zatu mansib yang memiliki apa? Kedudukan. Wa jamal. Apa itu jamal? Jamal itu beda dengan jamal. Ya. Hati-hati. Kecantikan. Kalau lagi-lagi ketampanan. Ya. Wa faqala inni akhafullah. Tatkala dia diajak berzina oleh perempuan yang memiliki kedudukan yang tinggi. Kaya dia Bapak Ibu. Ibaratnya zatu mansib ini apa? Dia kalau mau sesuatu pasti bisa. Saking tingginya derajat perempuan tersebut. Ini makanya para ulama menggambarkan seperti Imratu Aziz. Siapa Imratu Aziz? Yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Imratu Aziz, istri seorang raja. Ada istri seorang raja yang jelek? Abu Zilan. Kira-kira? Nggak ada. Bayangkan. Subhanallah. Nabi Yusuf digoda. Dengan perempuan yang memiliki kecantikan yang luar biasa.
Kita saja, jangan yang cantik, itu bahaya itu. Ya, karena fitnah yang paling besar yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan yang menimpa dan yang ada pada umat beliau adalah perempuan. Apa? Fitnah umat Rasul yang terbesar itu apa? Untuk kaum laki-laki adalah perempuan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia itu hulwatun khadirah. Dunia ini Nabi gambarkan manis dan hijau. Itu kesukaan orang, Pak. Orang yang sukanya manis-manis. Ya, baik makanan maupun apa? Antum tahu. Kemudian apa? Kata Nabi SAW, fayanzur wa innallaha mustakhlifakum fiha. Kemudian Allah jadikan kalian apa? Khalifah di muka bumi ini. Fayanzuru kaifa ta'malun. Kemudian Allah melihat apa yang kalian lakukan di muka bumi ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian kepada dunia dan perempuan, kata Nabi SAW. Nabi SAW ingatkan apa? Ingatkan manusia untuk berhati-hati terhadap fitnah dunia. Padahal kalau Nabi mengatakan fitnah dunia, kalian hati-hati dengan dunia, itu termasuk perempuan. Tapi Nabi sendirikan lagi, tekankan lagi wanita. Fa in awal fitnah Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel itu disebabkan oleh masalah wanita, kata Nabi SAW. Apa kata ahli ilmu? Semenjak Rasulullah SAW mengingatkan umatnya dari bahaya fitnah wanita, para ulama tidak berhenti-hentinya untuk mengingatkan manusia yang lain tentang fitnah, tentang bahaya apa? Fitnah wanita. Yusuf bin Asbaq mengatakan, seandainya aku mendapatkan amanah untuk menjaga baitul mal. Bapak Ibu, baitul mal itu apa? Bait itu rumah, mal itu harta. Ya, rumah yang terdapat padanya harta. Ya, tempat harta kaum muslimin. Bukan main-main itu. Zakat apa segala macam di situ disimpan. Harta berlimpah ruah di sana. Kata beliau, saya optimis bisa melaksanakannya. Namun, jiwaku tidak akan merasa aman jika dipercaya untuk berduaan dengan seorang wanita sekaligus, sekalipun wanita tersebut adalah seorang wanita negro. Maaf. Apa negro? Ya, mungkin warna kulitnya beda dengan kulit umumnya sawo matang orang Indonesia. Kulitnya mungkin agak hitam, gelap. Ya. Beliau tidak merasa aman. Ya, walaupun dengan berduaan dengan wanita jelek. Ini bahaya fitnah wanita. Mungkin awalnya nggak tergoda, Pak, ya, dengan wanita-wanita negro. Nanti biasanya jamaah-jamaah haji ceritanya kan seperti itu. Haji itu kan lama, Pak, berapa hari? 40-an hari ya. Apalagi yang jauh hajinya sendiri tanpa istri misalkan. Ya. Awalnya sama orang-orang Afrika apa tuh nggak apa, karena berhubung jauh sama istri bisa jadi dia tertarik juga kan, timbul dan seterusnya. Maka hati-hati, wanita tetaplah wanita. Dan fitnah laki-laki adalah wanita. Fitnah terbesar bagi kaum laki-laki adalah wanita. Enggak ada, mau dia ustadz, kiai, sama saja. Selama dia laki-laki normal, dia pasti ya berpotensi terhadap fitnah wanita. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, silahkan kau suruh aku menjaga rumah mewah nih. Kata Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in, ulama, ahlu hadis. Bukan seperti ahlu hadas ya. Bapak Ibu, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau ada ustadz yang mengatakan sekarang, ana insyaallah aman. Ustadz ana ini, iya, ini Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, seandainya aku disuruh menjaga rumah mewah penuh dengan harta melimpah, ya, namun jangan engkau suruh aku menjaga wanita yang tidak halal bagiku, meskipun berupa budak yang hitam kelam. Nggak kuat Sufyan Ats-Tsauri. Terakhir, Sa'id bin Musayyib
Beliau mengatakan tidak ada yang saya takutkan melebihi ketakutanku terhadap wanita. Lihat, takut beliau sama wanita. Apalah kita lihat betapa beliau sangat takut, kata penulis. Kita lihat beliau sangat takut dengan fitnah wanita. Padahal beliau mengatakan aku takut dengan wanita itu apa? Usia beliau berapa? 20, 30, 40, 84. Kalau sekarang 84 itu, maaf Pak, udah apa ya? Udah banyak istighfar lah itu, ya. 84 tahun, Pak. Bahkan dikatakan mata beliau sudah mulai rabun. Yang bisa melihat hanya satu, Pak. Beliau katakan apa? Aku takut sama wanita. Maka para bapak-bapak, ya, baik yang nikah apalagi yang belum menikah nih. Ya, hati-hati, fitnah nisa. Ya, fitnah nisa. Dan itu dikatakan sejak Nabi SAW mengingatkan umatnya, berhati-hatilah kalian terhadap fitnah perempuan. Ulama, ya, secara otomatis mereka juga memperingatkan kaum muslimin dari fitnah wanita. Apa kata Nabi SAW? Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih memudaratkan bagi laki-laki selain perempuan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini Nabi yang mengatakan. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi laki-laki yang diajak berzina dan dia mengatakan ini akhafullah. Bukan karena afwan anak takut ketahuan, enggak. Bukan karena dia menolak perempuan tersebut karena takut nanti diolok-olok kalau ketahuan, enggak. Kenapa dia tolak? Karena takut sama Allah. Inni akhafullah. Kemudian yang keenam, sebelum terakhir, yaitu seseorang yang bersedekah dengan suatu lalu dia menyembunyikannya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah, ya, dia menyembunyikan sedekahnya Bapak Ibu sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan atau sebaliknya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 271, "In tubdus shadaqat fa ni'mahi." Kalau kalian nampakkan sedekah kalian itu maka bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian sembunyikan sedekah-sedekah kalian untuk fuqara, maka itu lebih baik. Bapak Ibu. Beda enggak? Tatkala Bapak Ibu bersedekah di depan umum, walaupun Bapak Ibu ikhlas. Walaupun Bapak Ibu ikhlas, Bapak Ibu nampakkan beri amplop kepada fakir miskin. Itu juga akan dirasakan apa ya? Orang yang menerima itu juga akan merasa apa? Ya seperti ya ada agak bedanya. Ketimbang kalau Bapak Ibu itu berdua dengan dia, misalkan dia salaman tanpa ada yang tahu, salam tempel tanpa ada yang tahu. Nah. Kemudian kata para ulama, ada kalanya kita boleh untuk menampakkan sedekah. Seperti sedekah wajib. Supaya orang apa tidak bersuuzon kepada kita. Ente kaya tapi nggak pernah bayar zakat. Ada kalanya kita harus nampakkan. Tapi pada asalnya sedekah itu apa? Secara tersembunyi-sembunyi. Apalagi sedekah sunnah. Kalau wajib boleh. Ya, sebagaimana sholat fardu, sholat wajib itu bagi laki-laki yang memang nampak syiar Islam di masjid. Tapi kalau sholat sunnah lebih afdal di mana? Di rumah. Begitu juga sedekah. Ya. Sembunyikan sedekah yang sunnah, ya, infak engkau sembunyikan itu lebih baik dan lebih menunjukkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang terakhir, yaitu warajulun. Yang keenam tadi bisa laki perempuan, ya. Artinya apa? 7 golongan tadi yang khusus untuk laki-laki hanya yang pertama, selebihnya bisa untuk laki perempuan. Ya. Kemudian yang ketujuh yang terakhir Bapak Ibu, kita cepat saja, seorang warajulun dzakarallah, yaitu laki-laki atau seseorang, laki perempuan sama saja, yang mengingat Allah. Khalian, dia harus apa? Khalian. Kalau ingin mendapat naungan yang ketujuh, bagaimana caranya? Dia ingat Allah, khalian, dia sendiri, tidak rame-rame. Kemudian fafadat ainah, kemudian air matanya mengalir, dia nangis Bapak Ibu. Bahkan para ulama di antara doa yang mereka baca dan minta apa? Aku minta bisa menangis tatkala sendiri. Bayangkan, Bapak Ibu, sulit Bapak Ibu. Kita kapan terakhir menangis karena takut kepada Allah? Karena mustaq, karena rindu ketemu dengan Allah, ingin surga. Kapan kita menangis takut dengan azab Allah, dengan neraka? Wallahi jarang sekali. Dibacakan Al-Quran tentang fa'idha ja'atis sakhah, kita biasa-biasa saja. Al-Qari'ah, itu Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah, wa ma'adarka mal-Qari'ah. Al-Ghashiyah. Yang menggambarkan bagaimana azab di neraka dan nikmat di surga. Hati kita adem ayam tentram, gak ada rasa takut. Maka kita perlu minta kepada Allah hati yang takut, hati yang khusyuk. Terlebih kita bisa menangis tatkala sendiri, membaca Al-Quran sebagaimana Umar membaca ayat apa tadi? Inni ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan kesulitan, kesempitanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala ada kesulitan gampang dia adukan semua kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menangis merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi di zaman ini, di zaman sekarang yang kita rasakan Bapak Ibu sulit. Kita butuh dengan khulwah. Apa itu khulwah? Menyendiri. Sebagaimana Nabi menyendiri di gua. Ya. Sedih melihat kaumnya berbuat syirik. Kita butuh terkadang ke masjid, tatkala kita sendiri menangis kita kepada Allah, takut dan rindu bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini air mata yang nangis karena takut kepada Allah tatkala sendirian, orang seperti ini yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Allah akan beri naungan kepadanya pada hari kiamat yang tatkala kondisi gonjangannya menakutkan, semua merasakan. Hatta orang beriman, bukan hanya orang kafir, merasakan ketakutan. Tapi di antara orang yang mendapat naungan, Anda katakan di antara, bukan hanya 7. Maaf, Anda sampaikan dan tekankan, tidak hanya 7 golongan ini. Di dalam hadis lain riwayat Muslim ada. Di antaranya adalah orang yang menangguhkan hutang. Orang yang menangguhkan hutang itu mendapatkan naungan. Di antara naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan ada yang maaf, udah janji September nggak punya, oh nggak apa-apa. Itu diantaranya. Jadi bukan 7, bukan hanya 7. Ini diantaranya dan yang dalam satu hadis ini saja. Kemudian kembali kepada orang yang mengingat zakarallah khalian fafadat ainah. Kemudian dia menangis, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ada 2 mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang nangis takut karena Allah. Yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah, yaitu yang kedua adalah mata yang senantiasa terjaga, menjaga barisan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjaga perbatasan kaum muslimin. Artinya apa? Ini di jalan Allah, jihad fi sabilillah, menjaga perbatasan. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah bacakan ketujuh-tujuhnya walaupun tidak banyak ya perinciannya. Semoga Bapak Ibu bisa kembali membaca dan mengikuti
kajian-kajian yang membahas tentang 7 golongan ini. Sebenarnya banyak ya hal-hal yang dapat kita sampaikan, berhubung waktu sangat terbatas, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini yang kita bahas pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita memohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, di antara waktu yang mustajab adalah tatkala hujan turun, ya, kemudian kita di masjid Allah menunggu salat. Ya, menunggu salat adalah salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi kita tidak batal wudunya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala kita mendengar ayat-ayat tentang hari kiamat, dan di juz 30 itu rata-rata mengingatkan kepada hari akhir, tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Karena itu surat Makkiyah, ya, yang isinya tentang tauhid, mengingatkan manusia kepada apa? Hari akhirat. Bukan berbicara tentang syariat-syariat, tentang hukum-hukum. Maka kita sering diperdengarkan sebenarnya tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu kondisi tatkala gonjang-ganjing hari kiamat. Yang tatkala kita sampaikan tadi, orang anak lupa dengan ibu lupa dengan anak, saudara lupa dengan saudara yang lain, dan seterusnya. Maka kita berharap, dari situ kita berharap bagaimana kita bisa selamat dari kondisi yang sangat mencekam dan mensulitkan itu. Bagaimana caranya? Ya ini tadi, kita berusaha untuk menjadi salah satu dari 7 golongan, atau kalau bisa 2, 3 lebih bagus, yang mendapatkan naungan dan rasa aman. Ya, karena dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat spesial privilege, mendapatkan ya kekhususan ketika itu, keamanan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, langsung perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, kita sangat butuh dengan hal tersebut. Wallahi kita sangat butuh. Apalagi amalan kita tidak banyak. Kita butuh dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, ya, memberikan kita taufik untuk beribadah dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.